Ini sampai kapan? 2020 aja masih ada, 2021 masih ada. Yang bisa kita lakukan apa? Ini semua kan kayak perubahan zaman, kayak saya menikah dengan ular itu, kayak selamat. Seperti kejadian yang dulu Gondo itu kan, Iya. si masnya ini masih ada nggak sama saya kira-kira? Kok saya bilang kan, kalau kamu mau ngikutin itu, Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya Baby V yang pastinya di channel Baby V Official. Tapi kali ini Baby tidak hanya sendiri. Baby spesial ditemenin oleh ya. Mbak Yu. Nah, ini salah satu Mbak Yu ini dari kecil saya sering lihatnya di TV, Mbak Yu. Akhirnya bisa ketemu. Berarti udah tua banget ya. Gimana Mbak Yu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Mbak Yu. Dicari kan kesehatannya. Kalau rezeki bisa dicari, yang penting sehatnya. Betul banget. Terus gimana saat pandemi, kerjaannya lancar? Rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting dalam kondisi apapun kita usaha, terus kerja keras tetap. Itu namanya manusia itu kan udah punya pikiran dan hati bagaimana memaksimalkan. Jadi kondisi apapun udah ada garisnya, ya kita berusaha, hasilnya sudah menentukan dan kita tinggal bersyukur, itu aja. Iya betul, saya juga waktu pandemik itu sekitar 5 bulan di kampung gitu kan. Biasanya kerja di hiburan malam ya, karena pada tutup semua. Ya betul, pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Dengan rezeki yang masuk tuh agak disepit-sepit sedikit. Mbak Yu mau nanya nih, kira-kira COVID ini sampai kapan ya Mbak Yu? Kok saya bilang dari awal adanya COVID ini di bulan Maret kemarin kan, bahwa dari permaan adanya di saya itu Terawangan 2017 2018 sekian itu, tapi waktu saya bilangnya pagebluk bukan COVID ya, akan ada yang seperti ini. Dan lagi rame-ramenya kemarin gencar-gencarnya di bulan Maret itu, saya bilang ada yang Terawang bilang, peramal bilang April akan ada obatnya, nggak ada. Saya bilang ini sampai kapan? 2020 aja masih ada, 2021 masih ada. Yang bisa kita lakukan apa? Ini semua kan kayak perubahan zaman, kayak perubahan kehidupan kita. Betul. Ada yang sebagian kembali ke masa lalu, kita harus depan rumah ada cuci tangan seperti zaman dulu kan. Mungkin kamu berlahir tahun 80-an itu kan depan rumah tuh udah ada gentong untuk kita cuci tangan mau masuk rumah. Sekarang ada seperti itu, tapi cuma zaman semakin modern dengan teknologi yang luar biasa sekarang ini ditambah. Jadi perubahan peradaban itu memang ada di sekarang ini, dan nanti dengan kita imunnya terbiasa, kita menjaga semuanya dan kita membiasakan keadaan seperti itu, nanti antara corona dan kita tuh berdampingan seperti biasa dan seperti kehidupan yang normal lagi seperti itu. Jadi memang udah kehidupannya memang garisnya seperti ini, tinggal kita banyak minta jalan sama yang kuasa yang maha membalikkan keadaan. Semoga kita kuat dan diberi kelancaran juga jalan keluar seperti apa kita untuk hidup dan untuk menjalani kehidupan gitu. Terus boleh nanya Mbak Yu dari kapan punya sixth sense, bisa menerawang? Aduh, kayak gitu. Satu dulu dari kecil tuh udah katanya sudah sering ngasih nomor zaman dulu, nomor togel ya. Menarik sekali nih guys sebenarnya guys. Sering ngasih nomor di zaman dulu, tapi kan keluarga besar saya kan memang paranormal. Dan saya paling tidak suka jadi paranormal. Saya paling tidak suka. Saya tuh paling menghindari paranormal karena kakek nenek saya paranormal, ibu saya, kakak saya yang abri juga paranormal, om semuanya juga paranormal, mbah saya juga paranormal. Jadi turun temurun ya. Dan saya sangat menghindari itu. Saya kepengen kehidupan itu realita. Realita di mana saya ibaratnya kepengen hidup selayaknya bekerja, sekolah, dapat beasiswa, saya dapat semaksimal mungkin mencari rezeki dengan cara yang logika. Karena saya tipe-tipe yang logika. Tapi pada logika kalah dengan takdir. Nyatanya saya sekarang jadi paranormal. Ini senjata makan Tuhan buat saya sendiri ini. Saya jelas dari umur 22 tahun saya jadi SMA udah sering nerawang pakai kartu. Cuma saya menekuni ini benar di atas umur 20 tahun saya ada yang benar-benar yang nyoba-nyoba, tapi tidak pernah tak nomor satukan. Saya lebih maksimal untuk bekerja, baru nomor sekian untuk ngobatin orang. Seperti itu. Terus itu seperti belajar gitu, bisa belajar atau memang otodidak gitu ya Mbak Ibu? Kalau saya karena saya memang dulu zaman dulu nggak ada seperti sekarang instan ya.
nggak ada instan. Saya harus laku, harus tirakat, harus prihatin, harus ritual, menjalani bertapa juga, tapi nggak tapa seperti ya, menjadi ritual. Tapi memang nggak seperti yang sekarang ini gampang. Saya puasa ngebleng, puasa ngerawat, puasa ngedan banyak puasa yang saya jalani. Itu dari saya SMP, puasa putih sampai 40 hari. Jadi kakek saya tuh nggak semata-mata ngasih kamu ilmu, nggak. Dari berapa cucunya dicoba dulu semuanya. Yang saya hindari kok ya saya adalah yang lulus gitu loh. Yang lulus yang paling terakhir saya bilang saya udah nggak mampu, udah nggak mau, kok ya adalah lulus saya tuh ya. Jadi udah jalannya seperti itu. Jadi di saat saya menjalani itu semuanya dengan takdir yang sudah ada, ya saya jalani aja. Dan saya lelaku, nggak instan. Dan instan sama takdir sama udah garisnya itu akan hasilnya akan lain. Jadi kitanya juga, saya sendiri juga merasa tidak punya apa-apa lah, ya semua kan titipan. Hanya apa yang saya bisa semoga jadi kebaikan dan kebutuhan semuanya bermanfaat orang banyak seperti itu. Ya kita nggak usah yang muluk-muluk, yang penting ada di kita bagaimana menerapkan dan bersyukur, itu aja. Iya betul. Mbak Yu, kira-kira pernah nggak sih Mbak Yu ngerasain hal yang sangat mengerikan di dalam hidup Mbak Yu? Sebagai paranormal? Iya. Banyak, dan sebagai paranormal satu harus menghadapi hal-hal yang Ujian di luar logika sangat. Tapi yang jelas waktu saya ritual saya masih ke zaman SMA dulu. Saya harus naik perahu di rawa pening Salatiga. Cuma dikasih garam sama korek api sama peso. Ditiup sama kakek saya itu kapal perahu. Itu mau percaya apa enggak saya jalan sendiri. Dan ditiup itu saya tahunya itu seakan cuma merem aja. Tahu-tahu udah 3 malam saya tuh muter. Kakek saya bilang, kalau kamu ketemu saya di sini lagi, berarti jalan kamu jadi paranormal. Jalan. Sepanjang perjalanan saya cuma merem, saya melihat kehidupan dunia seperti apa, kehidupan alam seperti apa, bertemu dengan berbagai hal, makhluk apapun saya jalani, cuma satu merem aja yang saya rasakan. Kan saya nggak kasih lapar kan, diusap sama kakek saya itu, pusar saya itu pakai garam. Terus begitu saya ketemu, saya melek, saya ketemu kakek saya di situ lagi. Dan itulah katanya cikal bakal kamu memang garisnya jadi paranormal. Itu hal yang saya hindari. Dan saya bertemu dengan ular besar, ular yang itu gaib, ularnya gaib. Dari kecil memang sudah sering ngikutin saya, cuman saya nggak terlalu yang apa ya, gitu ya. berarti nggak terlalu yang percaya gitu loh. Saya bilang sama kakek saya, ini ada ular, ada kakinya, ada jenggernya merah gitu, ada apa itu, apa kata mbak saya itu ular tunggun, ular jadi-jadian. Ngapain? Saya tidur nih, dia ada di bawah lantai, kan nungguin saya. Ada kakinya, betul ularnya itu. Terus begitu ada waktu berjalan, di umur pas 30 tahun saya menikah dengan ular itu. Kayak selamat. Saya menikah dengan ular itu. Kayak selamat. Mau percaya apa nggak? Saya merinding loh jadinya. Ular itu gede banget. Merinding. Ular itu gede banget sampai nggak kelihatan ekornya. Tapi dia yang nyuruh saya bilang, sekarang ambil darah saya, ambil leher saya. Di luar sudah ada yang nunggu. Itu tengah malam saya habis puasa mutih. Terus saya bilang, saya nggak mau jadi paranormal, saya nggak mau, saya kepengen selainnya. Karena kegagalan, kehancuran ekonomi saya, usaha saya 4 kali berturut-turut, saya udah nggak mampu dan nggak mau lagi melihat soal kehidupan paranormal. Saya tetap pakai logika. Dan keluarga saya nggak nolong saya untuk, keluarga saya paranormal, nggak ada yang nolong. Karena sengaja memang mereka mengupayakan saya untuk berpikir bagaimana realita kenyataannya jadi paranormal. Itu pun jatuh bangun perusahaan saya nggak pernah minta tolong. Dibiarkan saya sampai di mana saya itu kuat, sampai akhirnya di mana saya sudah bilang 4 kali saya stop dan angkat tangan, itu pun saya nggak pulang ke rumah dalam kehancuran saya merantau ke Bandung, ke bapak saya kan asli Bandung. Di sana saya puasa terus. Disitulah saya didatangi ular itu dan bilang, ambil darah saya, nanti di luar sana ada yang nunggu untuk buat obat. Itu pun saya tolak. Seperti itu memang aku udah dia ngejar saya gitu. Saya masih jam itu setengah 2 tuh. Saya keluar ambil peso karena saya tuh dikejar. Saya ambil darahnya dan bener ada laki perempuan depan rumah itu nada seperti pakai mangkok gitu loh. Dan paginya udah ada angin, itu banyak tamu datang. Dan aneh lagi kaki saya tuh kotor semua, tangan saya kotor. Kayak satu lari debu-debuan. Pada saat mandi bersih tapi karena tadi saya tuh ngambil darah dan saya memang kejar-kejaran sama ular tadi, emang saya kotor semua tangan saya, bekas darah juga ada semuanya. Jadi ini sebenarnya cerita yang belum pernah diketahui banyak orang ya Mbak Yu ya? Mungkin banyak tapi ada saksinya juga kok.
Karena paginya tuh waktu saya menikah dengan suami saya Kiai Slamet itu ada yang jual jamu namanya Mbak Umi di Sindang Laya sana. Mungkin penonton yang di rumah belum pernah tahu cerita masa lalu Mbak Yu kenapa bisa sampai jadi paranormal yang sangat luar biasa. Enggak. Karena Mbak Yu namanya masih berkibar. Banyak yang tahu Mbak Yu. Saya tuh nggak ngerasa bukan siapa-siapa. Saya tuh nggak ngerasa yang ada yang bertanya kadang Mbak Yu nggak malu makan di pinggir jalan di warteg, kalau sebagai satu nyaman-nyaman aja. Iya, saya bukan siapa-siapa kok gitu loh. Jadi ada saksi namanya Mbak Umi. Itu paginya bilang, Mbak Is nyun sewu. Tadi malam saya tuh lihat Mbak Is menikah di ruang itu dengan sawer. Sawer tuh ular bahasa Jawanya Aros ya. Dan di situ banyak orang-orang keraton. Saya bilang, diem Mbak Umi, karena nggak semua orang bisa menerima perkawinan saya. Karena malam itu saya tuh ngerasa saya turun dari lantai 2 ke bawah ke tempat ritual saya. Di situ ada orang-orang keraton pakai kembun-kembun gitu, dan bapak saya ijab kabul dengan suami saya Kiai Slamet itu. Kok saya merinding terus ya ceritanya. Jadi posisi Mbak nikah sama gaib itu sadar. Bukan pas lagi tidur. Enggak, saya sadar, saya turun ke lantai bawah dan saya tahu masa kayak saya ada yang giring gitu, ada jalan gitu. Dari lantai bawah saya juga ngerasa itu semua ada jalan. Terus bapak saya ijab kabul sama almarhum bapak saya. Terus Mbak menerima atau kayak ya, antara ya dan tidak. Saya bilang, ini ada perkawinan apa ya? Karena suami saya waktu itu sebelum nikah bilang gini, inilah saya calon pendamping kamu yang akan ada di kehidupan kamu. Saya bilang enggak, saya maunya logika. Karena dalam prinsip saya tipe-tipe logika. Tapi pada kenyataannya saya akan tidur bangun satu jam, sampai saya nggak tahu jam berapa tepatnya, tapi tengah malam. Saya waktu itu masih puasa kok. Saya turun ke bawah, karena rumah itu memang sepi, adanya kakak cuman bibi saya. Setelah saya nikah dan saya melihat dan seakan semua seperti kehidupan yang orang nikah seperti apa sih? Iya kayak dan ada panggungnya gitu ya. Nggak ada, tapi di ruangan itu seperti akad nikah aja. Oh oke. Tapi orang keraton itu usianya pada saat itu umur 30 tahun. Saya kira-kira kayak gitu juga nggak ya Mbak Yu? Nah, itu 20 itu tahun 20 itu umur 29 ke arah 30 tahun. Berarti kayak saya ini. Saya 29 mau ke 30 tahun depan. Itu banyak kan loh, banyak godaannya, banyak tantangan loh. Kalau kita jadi salah satunya jadi paranormal itu, kita nggak bisa kita untuk neko-neko tuh mikir. Iya betul. Jadi mau limo tuh harus bisa dilakukan, dihindari satu persatu. Kalau orang laki-laki itu nggak bisa main perempuan tuh akan mengurangi keilmuan. Minum mabuk itu akan mengurangi keilmuan. Rojo Brono emas perhiasan nggak tolong yang boleh menor. Terus kehidupan kita tuh kalau udah begitu yang aneh-aneh kita yang glamor-glamor tuh ya. Jadi yang cewek-cewek glamor-glamor nggak bisa jadi paranormal. Bisa, tetap itu kan selera ya. Tapi mungkin aturan dari keluarga saya mungkin memang seperti itu. Jadi nggak bisa semua sama seperti aturan saya karena tiap orang lain-lain. Betul. Iya sih, saya tuh kadang berpikirnya gini, Mbak Yu cerita sambil otak saya tuh berjalan gitu loh Mbak Yu. Kayak ngebayangin nikah. Kamu juga di badan kamu juga suruh nikah sama kamu, mau nggak? Tapi banyak yang Mbak Yu kan pernah kita ketemu sebelumnya Mbak Yu. Di salah satu acara ya? Iya, salah satu acara. Terus saya itu kayak mikirnya ini bener nggak sih gitu loh. Kalau kamu layani, kalau kamu ikutin yang alur yang di badan kamu ya bisa. Tapi kamu siap dengan kehidupan yang nggak seperti kehidupan yang semestinya. Hidup kita sepi, hidup kita mungkin kadang-kadang kurang dengan kehidupan bersosialisasi sama orang. Kita terlalu yang rasa yang sendiri. Tapi ya memang kehidupan religius memang akan lebih banyak kita lakukan kalau kita memang menjadi keilmuan seperti ini. Tapi gini Mbak Yu, saya ngerasa ya, walaupun saya banyak teman, tapi kadang saya tuh merasa sepi Mbak Yu. Ya, kita kan ini bisa kita hidupi rame banget, tapi hati kita kosong. Iya kayak gitu. Kadang saya tuh mempunyai kebiasaan yang kadang orang nggak tahu dari saya Mbak Yu. Kadang kalau saya pengen sendiri, orang rumah tuh nggak boleh ganggu saya. Saya diem di kamar seharian, nggak makan, nggak minum di kamar. Saya pengen santai aja gitu. Di kamar ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Tiduran aja. Begitu. Kadang ini kenapa ya kok kayak gitu loh. Karena kita ikuti kehidupan yang gaib, kita nggak akan bisa ketemu. Karena logikanya gini, saya pernah ngobatin orang ya, itu dia nikah dengan buaya putih. Itu orang Cilacap. Itu dia kondisinya, saya harus memisah itu, mengorbankan sampai mau rumah saya mau kebakar loh.
Kan dia nggak mau dipisah dan dia punya anak 3 atau 2 saya lupa ya udah Sama berapa gaib. tahun. Sama gaib. Jadi buaya putih wanitanya nikah dengan manusia. Itu waktu dia jadi zaman dulu mungkin dia tuh kepengennya kayak wah-wahan, kepengen punya ilmu lah gitu loh. Iya. Sama gurunya dikawinkan sama buaya putih. Kok bangun itu tidurnya 4 hari sekali baru bangun, 5 hari sekali, 3 hari sekali. Diintip sama bapaknya, lagi tidur pelukan sama buaya putih. Punya anak tapi nggak dengar suaranya. Terus dia tuh Itu menjelma gitu atau kalau asik ya, kalau yang dari jauh ada yang bisa ngeliat, ada yang enggak. Terus kalau dia kerja di mana pun nggak diterima, kerja di mana pun nggak terima, tapi depan dia nggak pernah kurang. Mana ya? Ada aja yang nawarin sedikit-sedikit kerja, tapi kan dia tuh jemur lelah. Bapaknya minta tolong sama saya untuk misah biar anak saya jadi kesel bener, karena anak saya tuh ganteng ibaratnya anak orang kampung lugu gitu loh. Betul. Tak pisah tuh bener-bener yang api menyantai seberapa sih sampai mau bakar atap. Dan itu sekarang jadi polisi Sekarang ya. di Indramayu sana. Kebanyakan yang menikah sama apa namanya gaib itu orang zaman-zaman dulu yang Iya. kerja kayak Mungkin sekarang Nah, ada, gitu ya. cuman mungkin orang-orang pilihan yang bisa nikah dengan, kadang-kadang orang sekarang tuh kepengen nikah dengan gaib karena harta, karena kekayaan. iya betul. Oh saya punya suami pasangan seperti ini, tetap kerja keras, tetap capek, tetap lelah, tetap punya utang, ya sama aja. Jadi pola pikirnya ada lain gitu loh. Iya, Pola betul, pikirnya betul. dengan zaman dulu kita itu punya pasangan gaib sama enggak itu kan, kalau sekarang enggak saya dengan jujur, saya kaya raya bisa nutup utang lah kan lain Iya, pola betul, pikirnya. betul. Oh saya memang garisnya seperti itu ya, jalani hidupan seperti manusia biasa. Cuman saya sebagai manusia juga kepengen dong punya suami selainnya atau punya pasangan selainnya orang hidup. Iya, Bayu kalau melihat saya itu kayak gimana ya Mbak Yu ya? Seperti kejadian yang dulu Gondo itu kan, Iya. si masnya ini masih ada nggak sama saya kira-kira? Kota saya bilang kan, kalau kamu mau ngikutin itu masih bisa, masih ada. Cuman kamu harus ada yang bimbing, harus ada yang jadi gurunya. Kalau nggak kamu cuma dilepas saja ya nggak akan bisa. Kamu akan ngawur jadinya, Iya. akan saltoan sendiri. Nanti kamu akan kelelahan dan kamu bisa selamanya kamu nggak akan bisa nikah. Iya. Karena akan ditutup terus. Jadi kamu hawanya ke laki-laki cuman bisa kamu sama laki tapi nggak ada rasa. Iya. Nanti kayak sayur nggak ada garamnya. Iya betul. Ya, tapi kayak kamu ibaratnya bertemu dengan orang yang tepat, biasanya pilihannya yang makhluk itu pilihannya. Tapi nanti kamu akan ada banyak syarat. Nah, jadi jangan sampai kita kalah dengan makhluk seperti itu. Kita yang bisa menguasai, yang kita yang nyetir. Jangan sampai kita ikut alurnya mereka. Jadi mereka yang ikut alurnya kita, karena kasta kita lebih tinggi dan jangan dinomorsatukan seperti itu. Jadi makhluk seperti itu tuh ada cemburunya juga ya? Mbak? Ada cemburunya, Oh, ada jelasnya cemburunya juga, dan guys. kamu udah deketin gitu nih, biar orang nggak suka. Jadi suka begitu. Dibikin berantem gitu ya? Bisa, hawanya panas juga bisa. Udah ada yang sudah suka nih, begitu deket sama kamu lama-lama langsung menjauh cepat. Iya. Itu Saya ada. pernah ngalamin hal yang seperti itu Mbak Yu. Jadi ketika deket sama ini nggak lama ini lagi hempas lagi, masuk hempas lagi kayak gitu. Iya, memang seperti itu. Jadi kayak sampai saya males nikah karena dulu saya pernah menikah. Jadi kayak ada rasa ketraumaan itu pasti ada. Iya. Jadi ketika saya mau mulai lagi tuh kayak Nyaman menikah apa enggak? enggak sih. Enak yang sendiri gini. Iya. Kenapa? Jangan sendiri itu sepi loh. Betul. Cuman memang sih kalau orang yang belum pernah menikah, kepengen menikah tuh rasanya kayak gimana kehidupannya, berumah tangga, punya anak lah gitu ya. Tapi setelah saya menjalani rumah tangga, itu tidak semudah yang orang Iya. pikirkan. Dengan ternyata. karakter dua kepribadian Iya, ya. betul. Harus ada yang ngalah. Dan Benar. ngalah tuh menekan ego tuh kadang-kadang ganjel. Betul. Terus kebanyakan ini guys menarik sekali pertanyaan yang saya mau pertanyakan sama Mbak Yu. Mbak Yu, ada nggak kira-kira pasien Mbak Yu yang datang untuk menanyakan suaminya selingkuh atau sama siapa? Banyak. Begitu, gimana supaya selingkuhannya udah nggak lagi sama lakinya gitu kan? Ada pernah Banyak ya, kan kayak gitu kan? yang saya sering geli. Paginya yang datang suaminya, yang malamnya datang istrinya. Loh. Jadi Dalam satu rumah itu kadang-kadang pernah ya dalam 1 jam tuh suaminya jadwal jam sekian, begitu 2 jam kemudian datang istrinya. Saya pikir, loh ini perempuan ini udah buat foto-fotonya tadi pagi yang orangnya datang ke ya saya. ampun, itu bisa tahu Mbak Yu. Saya otomatis tetap nggak buka, itu privasinya mereka. iya, Jadi iya. saya tetap private, nggak mau buka jati dirinya. Cuman akan lebih menggampangkan saya untuk menerawang karena Iya, udah betul. ketemu orangnya. Iya. Cuman kan
di sini ya banyak yang minta susuk, minta loloh, minta ada susuk juga ya? ada untuk ngobatin orang yang sakit non medis, ada yang medis juga ada. Yang kebanyakan ke saya juga susah hamil. Oh, Susah hamil itu memang saya banyak yang minta tolong saya dari dulu sampai sekarang tuh orang yang terapi susah hamil. Terus pasang susuk, buka aura, ruatan, terus untuk ya ada yang lain-lain lah, saya nggak bisa cerita di sini lah karena tergantung keinginan masing-masing orang. Ada untuk menarik pasangannya yang udah dibawa orang lain, ada yang itu banyak sekali tuh, apalagi di Jakarta, di kampung juga banyak loh Mbak Yu kayak gitu. Kayak yang depan-depan ini ya, itu kayak ayo siapa yang merasa lakinya diambil perempuan lain? Banyak godanya ini. Berarti kalau diambil perempuan lain lakinya itu penyebabnya karena apa Mbak Yu? Pernah saya ngobatin orang, suami itu alim banget. Saya bilang, ibu ini bapaknya ada satu yang disembunyikan loh. Nggak mungkin suami saya itu seperti ini, sangat luar biasa seperti ini. Tuhan tuh ngasih cobaan, lakinya kena stroke. Pulang dari Semarang, begitu masuk rumah sakit, udah kondisi koma, istri 1, 2, 3, 4 ada semua, datang semua, minta warisan, minta ini, ada punya anak 2, ada punya anak 1. Saya suruh datang ke rumah sakit sampai bingung, harus diapakan. Saya sudah kemarin ngomong gini nggak dipercaya. Begitu kumpul semua minta hak waris, iya. Anak itu juga 7 atau 8 gitu loh. Ini ya. Iya. Jadi direbutin hartanya. Yang dikira alim tante anak isinya 4 kalau salah itu. Berarti memang enggak semua yang dibilang baik tuh baik ya? Ya betul. Terus tanggapan Mbak Yu untuk baby yang alirannya pindah ke horor itu gimana? Sebaik gini, sah-sah aja, yang penting kuat. Kita itu namanya horor itu mungkin orang menciptakan dengan suasana itu malam dan suasana yang mencekam. Sebenarnya horor itu di kita juga siang hari, pagi, sore juga ada semuanya. Iya betul. Kamu nyaman di horor dengan berbagai tantangan, jalani aja. Karena gaib itu ada di sekitar kita. Betul. Asal jangan dibuat nantang, asal dibuat yang sembrono. Tapi kalau kamu dengan kepengen tahu gaib seperti apa, kepengen tahu dunia mistis seperti apa, ya udah kamu jalani dengan bismillah dan niatmu baik kok untuk mengetahui kehidupan yang mistis ini. Tapi ya itu godanya berat, bawaannya berat, resikonya juga ada. Betul. Yang tadinya anteng bisa teriak-teriak, penasawan, ngeliat setan, ngeliat jin, kuntilanak, itu harus siap. Kadang-kadang kita pas mencari nggak dilatih, pas nggak mencari berdiri depan maka itu yang kita kadang nggak siap. Saya sendiri pun yang lagi gini tiba-tiba lewat yang nggak kelihatan, saya juga kadang kaget. Oh sering ya Mbak Yu ya? Sering, lagi ngobrol sama tamunya, tiba-tiba lewat gitu sama saya. Kaget nggak Mbak Yu? Terus saya pernah syuting di salah satu televisi, lagi live, lagi ngobrol ya. Kuntilanak lewat gitu, saya satu lewat diam gitu. Mbak Yu nih, langsung saya kaget. Dilanjutin lagi, wah kok ada iklannya lewat kuntilanak gitu. Itu bener tuh. Guys. Saya lewat sampai agak kayak ngeblank saat itu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus siap kondisi apapun kalau kita dalam dunia mistis seperti itu. Gini Mbak Yu, kan waktu itu saya dengar berita banyak banget netizen yang bully Mbak Yu tentang ramal diri sendiri aja. Mati kapan? Iya betul, nggak usah takut ngomong-ngomong. Gini, kalau saya menerawang ibu saya 2020 kemarin, ibu saya meninggal. Itu hal yang dari bulan dari Lebaran, saya tuh udah yang berusaha untuk ketemu ibu saya karena lockdown, saya nggak bisa ketemu. Saya tuh merasa ibu saya tuh umurnya pendek. Saya video call terus, saya tuh merasa ada apa. Saya mau pulang, berusaha semampu saya, nggak bisa. Udah tinggal berangkat pun juga gagal juga. Sampai di hari Minggu itu, Jumat saya tuh video call sama ibu saya, terus perasaan saya semakin menggila, semakin ini ada something ibu saya, ini ada apa, perasaan ibu saya kok udah mulai dipanggil. Saya video call ibu saya sehat-sehat semuanya, dadam, kepengen makan soto, ini itu. Dari Sabtu ibu saya mulai sakit. Itu nggak kata kakak saya dengan suara gagak di depan rumah. Tapi ibu saya nggak dengar, ibu saya lihat TV. Tiba-tiba kata kakak saya malam-malam Sabtu malam itu ibu saya diem, kayak lampu dimatikan semua, TV nggak dihidupkan, cuma diem depan kaca. Terus jam 2 malam ibu saya katanya kesakitan. Karena nunggu kakak adik saya, langsung siangnya masuk rumah sakit. Jam 5 masuk rumah sakit ruangan, jam 7 ICU, jam 9 malam meninggal. Itu saya udah ngejar waktu sedemikian rupa karena perasaan saya nggak enak. Saya siang itu masuk rumah sakit, saya udah ngeliat ibu saya ini udah kayak mau meninggal nih. Karena saya di tamu sini udah mau tak tinggal, waktunya nggak nyampe saya sampai
malam itu langsung berangkat, tapi ibu saya sudah meninggal. Jadi ada hal yang bisa saya lakukan, bisa saya lihat, ada hal yang bisa saya bicarakan, ada hal yang tidak bisa saya bicarakan. Sebagai anak saya kepengen ibu saya umur panjang, kepengen nggak melihat kematian ibu saya kepengen menyamankan dan membahagiakan ibu saya. Demikian dengan saya pernah bermimpi dan melihat, kok saya dikudungi jarik ya, samping gitu loh. Kok di umur, itu ada umurnya waktu itu, saya bilang jadi polemik nanti masalahnya. Apa saya meninggal di umur sekian ya? Kan saya bertanya karena saya mimpi saya ditudung jarik, ditutupin, didoakan itu 2 kali dengan umur sekian. Saya mikir apa umurnya kok bisa ibu saya meninggal ya? Maaf, usia ibu Mbak Yu? 66 tahun. 66 tahun. Iya. Waktu meninggal. Jadi saya tuh kadang berpikir ini ada apa dengan kondisi seperti ini. Tapi saya mikir Bismillah aja lah. Saya bisa nerawang, bisa melihat, tapi tetap saya punya kekurangan. Saya tetap punya hal yang bisa saya bicarakan dan bisa tidak saya bicarakan. Saya cukup diam dan memperhatikan, juga menunggu. Itu yang hanya bisa saya lakukan. Tapi tadi lagi saya diberi kelebihan ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, saya manusia biasa. Seperti Jadi itu. memang rasa kehilangan orang tua itu sampai sekarang sakit ya Mbak? Wah, luar biasa. Seperti saya jungkir balik. Iya betul. Saya jungkir balik mencari rezeki, nggak ada ibu saya itu nggak ada rasanya. Betul. Biasanya ada yang mendoakan, bisa ada yang telepon, ada yang nanya udah makan belum, bagaimana. Kehilangan ibu itu hal yang sangat bagi saya sangat yang luar biasa. Saya nggak bisa ngomong lagi. Itu sangat bagi saya kehancuran saya di tahun 2020 itu saat ibu saya nggak ada. Iya, saya juga merasa kayak banyak salah gitu ya Mbak Yu sama orang tua saya. Makanya yang di luar sana yang sama orang tua berani itu, wow, salah besar itu. Hanya dipikir waktu dan waktunya sibuk dan sibuk, nanti sibukmu akan menebus semua kegalauan dan merasa bersalah. Saya dulu cuma dengan ibu saya dengan materi seperti ini, saya berusaha untuk ketemu ibu saya. Itu pun saya sudah maksimal ke ibu saya merasa masih kurang. Apalagi di luar sana menyanyiakan orang tua, wah ini seumur umur hidup ini akan nyesel. Jadi Mbak Yu bicara seperti ini, saya langsung mengingat ketika kalau saya lagi sibuk, terus mama saya telepon, saya bilang ntar dulu saya lagi sibuk. Jangan. Itu kayak rasa berdosa. Nyesel, gitu, nyesel. Makanya saya ya Allah aku. Nggak cuma materi loh orang tua tuh butuh kita itu, tapi butuh suara kita, butuh kita ada di depan mata loh. Jadi kita yang di luar sana udah punya duit tapi hanya mikir materi, orang tua butuh kita salah. Iya. Gitu. Mama saya juga pernah bilang, Mama nih telepon bukan karena minta uang, Mama cuman kangen. Mama pengen kamu kabar kamu kayak gimana sama adik kamu. Kamu jangan berpikir. Kadang saya tuh ya rasa malu sendiri kan? Iya, jadi ya Allah, saya salah sama orang tua saya. Kayak saya minta maaf gitu loh kalau saya memang salah, walaupun ya namanya manusia pasti ada kesalahan ya Mbak Yu ya. Pasti saya minta maaf. Kadang kalau saya lagi, otak saya lagi kan namanya kerja entertainment itu agak-agak mumet-mumet gitu ya. Betul. Saya kalau ada apa-apa itu nggak pernah cerita sama mama. Nanti kalau udah benar-benar kejadian, baru saya bilang, Mah sebenarnya kayak gini nih. Iya gitu. betul. Kenapa kamu nggak cerita? Karena belum kejadian gitu loh. Takutnya mama saya kan punya penyakit jantung, jadi kita jaga banget ya. Jaga saya, bukan berarti saya nggak mau cerita semua tentang hidup saya, bukan. Iya. Tapi karena orang tua tinggal satu ya Mbak Yu, saya langsung keinget orang tua saya, Mbak Yu bicara seperti itu. Orang tua jangan sampai dilupakan. Betul, harus wajib tuh, jangan nyesel nanti. Iya. Mbak Yu, menurut Mbak Yu, Baby V di tahun 2021 penerawangan Mbak Yu seperti apa? Oh iya. Jadi memang saya bicara apa adanya. Kenapa kalau deket-deket gitu? Nyimak. Video dulu. Jadi emang 2020 nggak cuman saya kelas baik dulu ya. 2020 itu semuanya orang yang punya kaya pun juga akan mikir dengan kehidupan kita. Dan corona itu tidak mengenal kita status warga negara, uangnya kita seberapa banyak, jabatan kita, profesi kita, corona nggak mengenal itu. Yang jelas membuat ekonomi hancur. Berbagai belahan di dunia ini semua merasa kesehatan dan ekonomi kita hancur. 2021 kok untuk seorang Baby V, untuk dan kita ngomong skala umum dulu. Memang kita akan bertahap naik lagi, tapi masih pasang surutnya masih ada, belum yang sempurna, karena masih banyak cobaan. Tapi untuk kamu dengan kamu sebenarnya bukan tipe orang yang adem ayem duduk di belakang meja. Kamu harus berani spekulasi, harus berani mengambil sikap untuk bekerja di lapangan juga.
dengan kamu seperti ini sebenarnya bagus, tapi kamu harus berani spot-spot yang tertantang, harus berani yang ambil hal yang orang lain tidak banyak kontennya, karena pasti kamu akan naik di situ. Tapi secara keseluruhan kamu rezeki akan bisa naik dan bertemu laki-laki yang kamu inginkan. Amin. Gitu loh. Kamu pintar nyari rezeki kok, kamu pintar ngolahnya, kamu pintar muternya. Tinggal bagaimana kamu bisa muter kayak tapi dan bisa dibagi lagi. Seperti itu. Tapi banyak nggak kayak godaan-godaan gitu Mbak? Dalam hidup kamu pasti ada godaan. Karena garisnya kamu memang seperti itu. Rintangannya ini ya. Ya bukan kamu, mental kamu kan kuat. Mental kamu kuat. Mental kamu kuat dihajar apapun itu. Cuma sekuat-kuatnya orang wanita pasti akan sakit kan? Iya benar. Nah, kamu kalau sudah stucknya kamu kuat di situ, lalui aja. Yang penting kamu jalan, kamu nggak ngerusak orang, kamu nggak nyakitin orang, sepanjang itu rezeki kamu. Yang bisa kamu olah, orang yang tidak suka bisa menjatuhkan kita. Bismillah aja, Tuhan tahu usaha kita, cara kita bekerja dan cara kita ngolah rezeki gitu dengan cara bersyukur. Jalani maksimal biar kamunya lebih bagus lagi, karena 2001 itu kita tantangan untuk bisa berhasil atau tidaknya. Termasuk kamu kok stuck di sini, kamu akan seperti ini aja. Tapi kok 2001 kamu di awal kamu udah gebrakan baru, insya Allah kamu akan naik. Nanti akan juga masih rezeki masih banyak kok mengalir tanpa kamu duga. Ya Mbak Yu, saya ini mau cerita sedikit Mbak Yu. Apa? Jadi beberapa hal yang pernah saya alamin ketika deket sama seseorang, terus selama di Jakarta ini Mbak Yu, pernah sih hati itu kayak sakit banget ketika saya ini kenal sama orang, tiba-tiba teman-temannya nggak nerima saya gitu, terus tiba-tiba kamu ngapain sama dia kan mukanya jelek, dia kan begini berkasus, orang tuh menganggap saya tuh dilihat negatifnya aja gitu loh Mbak Yu. Jadi kadang saya sih nggak masalah dibilang muka jelek atau buruk rupa, tapi saya pengen tunjukkan ke orang yang dekat sama saya itu tidak semua orang yang mukanya cantik itu juga hatinya cantik gitu loh Mbak Yu. Iya. Jangan pernah menilai orang tuh dari postur dari luar aja gitu loh. Yeah. Tapi kadang saya merasa kayak nggak pede gitu Mbak Yu. Aku kadang saya melihat di kaca, aku jelek ya, sampai nggak ada orang yang mau sama saya atau apa. Kayak saya nggak punya percaya diri gitu loh Mbak Yu. Kadang saya sampai nangis sendiri gitu. Padahal saya berusaha operasi sini, operasi sana, tapi kok masih dibilang nggak bagus sama orang gitu loh Mbak Yu. Sampai saya cerita sama mama saya sampai nangis, "Ma, aku jelek sampai nggak punya gini," kayak gitu. Jadi gini loh ya. Kalau kita tuh banyak bersyukur dengan keadaan yang paling baik diciptakan Tuhan tuh kita akan tenang. Tapi tidak ada salahnya wanita tuh mempercantik dirinya dengan dikasih rezeki, dengan kepengen punya fantasi, kepengen suatu hayalan, itu sah-sah aja. Tapi kalau berlebihan juga tidak bagus. Sebenarnya percaya diri tergantung apa? Rasa syukur. Kalau kamu udah banyak syukur, terus dikasih seperti ini, orang kalau udah senang sama kamu pasti akan melihat dari dalamnya, bukan sisi luarnya. Luar tuh hanya sebagian orang melihat casingnya seperti ini. Tapi kalau orang sebagian itu akan menerima kurangmu, kalau orang itu sayang sama kamu. Iya. Gitu loh. Dan kamu harus percaya diri karena kamu tuh punya kelebihan. Udah kamu kan lihat kamu udah kayak pasukan berani mati nih. Ya udah jalani kayak aja, udah yang kamu jalani sekarang ini. Cuman yang berlebihan nggak usah. Udah. Karena posisi wanita itu rentan. Di saat ada masalah yang disalahkan bukan bahkan wanita, walaupun yang salah laki juga. Karena anggapannya wanita itu racun dunia. Ya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada racun tapi juga ada madunya. Belum tentu juga itu lakinya juga yang benar. Karena kadang wanita diam, laki juga ngejar. Tapi apa yang salah laki? Perempuan laki. Gitu loh. Betul. Jadi kita pintar-pintar bawa diri, pintar-pintar kita memposisikan diri kita, dan pintar-pintar bersyukur. Terus apapun yang udah diolah Tuhan dengan segala kekurangan kita, pasti ada jalan rezekinya dengan cara yang kita upayakan. Iya, amin. Bayu, saya kan banyak nih netizen yang nanya, oh udah nggak laku ya DJ-nya, udah nggak laku ya di TV, makanya sampai banting setir ke horor, kontennya yang beda sama yang biasanya gitu loh Bayu. Jadi, jadi kayak gitu itu. Iya. Kamu mungkin bertanya seperti itu ya. Iya. Kok sekarang seperti ini, gini loh, kritikan orang kadang menyakitkan, iya, tapi justru kritikan itu membangun kita loh, kita termotivasi bisa terbangun dari tidur kita, dari khayalan kita, dari kritikan orang itu loh. Anggap aja itu orang-orang yang menghujat kita tuh kasih sayang tertunda buat kita.
Iya. Mereka tidak tahu kita, tapi apapun itu mereka juga kita harus hargai mereka karena kita bisa orang tahu kita itu juga dari hujatan juga. Iya. Jadi ambil positifnya. Kalaupun orang sekarang nganggap kamu kok banyak sering, ya biarkan. Yang penting kamu tidak nyakitin orang dan itu cara jalan kamu mencari rezeki. Dan tiap orang sah-sah aja melakukan suatu pekerjaannya. Kalaupun dengan model apapun itu, yang penting dia mencari rezeki dengan halal dan dengan cara Tuhan, dan kita diberi kreativitas untuk mengolah semuanya. Iya, betul. Bismillah aja maju itu, karena itu udah ngatur semuanya. Betul. Mbak Yu, kalau misalnya suatu saat nih saya pengen belajar kayak seperti Mbak Yu bisa ngeramal, itu kira-kira bisa nggak ya Mbak Yu ya? Bisa-bisa aja, tapi kan perlu waktu, perlu proses, kamu perlu kesabaran, perlu ekstra, perlu pemikiran yang tenang, karena semua itu nanti kembali ke diri kita sendiri. Nanti ajarin perlahan, tak buka, kita kasih ilmu pertama dulu, ilmu titen untuk melihat orang itu seperti apa, ciri-ciri orang itu seperti apa. Nanti saya itu belajar menerawang, walaupun perlu proses dan perlu kesabaran juga, keikhlasan. Saya ajarin nanti kamu siapa yang perlu. Tapi bener nggak sih Mbak Yu, saya tuh pernah nanya nih sama orang-orang yang dulu-dulu katanya banyak tuh orang di kampung saya tuh kayak belajar ilmu karena nggak kuat, dia tuh kayak gila. Iya betul. Jadi ilmu itu kan bersifat panas bagian, dan bener ada betul. Ada ritual-ritual tertentu yang orang tuh memang sebenarnya nggak nyampe. Jadi memang bisa gila, bisa ngengkleng. Gilanya tuh karena nggak makan, enggak, puasa? Karena nggak kuat pikirannya, dia terobsesi, terus keilmuan yang harus dia raih balik ke dia sendiri, dia nggak bisa ngangkatnya, jadi badannya sendiri rasanya kayak nggak nyaman, dan pola pikirnya berubah jadi orang kayak stres, kayak depresi. Itu juga banyak orang seperti itu. Makanya belajar ilmu itu harus ada guru yang mumpuni, guru yang tahu memang benar-benar menjalin suatu keilmuan, dan kita nyaman, kita cari feel-nya, dan memang itu ada yang bisa dipertanggungjawabkan, silahkan belajar. Kira-kira bisa membedakan antara ilmu hitam dan ilmu putih itu dari mananya kita bisa? Mungkin secara garis besarnya banyak, tapi ini nggak bisa saya sebutkan di sini. Tapi jelas ilmu putih, ilmu hitam itu jelas dari medianya, dari sarananya, dari doanya, dari siapa yang mengerjakan, dari hasilnya, itu semua terlihat kalau itu ilmu hitam, ilmu putih. Dan banyak hal yang bisa dibuktikan dengan ilmu tersebut, karena dari media santet, pelet, itu pun juga ada ilmu hitam, ilmu putih, tapi doanya, tapi medianya juga berpengaruh, dan maksudnya, motivasinya apa, dan siapa yang mengerjakan itu pengaruh dengan ilmunya. Mbak Yu, kalau melihat muka saya, aura saya ini ada yang nutupin apa enggak Mbak Yu? Jelas keras kepala kamu ya dikurangi. Kamu keras kepala kamu dikurangi. Kamu itu udah punya dari diri saya sendiri. Iya. Udah jadi punya keinginan itu harus, tapi kamu orang nggak bisa tenang. Jadi kamu harus lebih landai, lebih banyak syukur, legowo lebih legowo gitu. Terus kalau nutupin sih enggak, tapi banyak orang yang nyumpahin atau menghujat ada. Tapi tetap berpikir bahwa Tuhan itu nomor satu, bahwa Tuhan itu bisa membaikkan semua keadaan. Banyak doa aja dan banyak berusaha, pasti semua akan dibalik. Iya, betul. Ya. Oke guys, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga sama-sama. buat Mbak Yu. Saya minta maaf kalau bicara saya terlalu cepat. Saya minta maaf, inilah aksen saya, kekurangan saya. Gak apa-apa Mbak Yu, tapi saya sudah menyimak, sudah mendengar. Jadi mungkin banyak orang yang kalau yang nggak paham masih bingung ya Mbak Yu ya. Harus pakai translate. Makasih banyak. Sama-sama. Jadi guys, buat kalian yang suka dengan video Baby Faye dan Mbak Yu, kalian bisa langsung subscribe, like, comment, dan nyalain tombol loncengnya di channel YouTube Baby Faye Official. Yang pastinya di program baru Baby Faye. Lupa gue. Sisi lain Baby Faye. Biasa Mbak Yu saya itu orangnya agak blank-blank gitu. Langi. Iya. Jadi walaupun kontennya horor, tapi kita tetap harus bercanda juga. Iya, jangan terlalu kaku banget. Jangan kaku-kaku. Ini soalnya jadi host dadakan, Mbak. Nyantai, kalem aja. Iya. Makasih ya Mbak Yu ya. Sehat selalu. Amin, kamu juga sehat. Sukses, amin. Baik berkah, banyak rezeki dan kesehatan. Amin. Salam buat ibu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih guys. Selamat rahayu.